keluarga besar Seminari Pius ke-12 Kisol yang berbahagia, beserta seluruh umat beriman yang turut berbahagia yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur bagimu ya Allah, karena Engkau telah setia melindungi lembaga pendidikan Seminari Pius ke-12 ini selama 40 tahun. Syukur dan terima kasih kepadamu, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, karena selama 50 tahun imamatnya, jubilaris kami Pater Leo boleh mengalami kasih kemurahan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, namamu kami muliakan dan agungkan, karena karyamu dalam diri para alumni, dalam diri para imam, rohaniwan maupun awam yang telah belajar mengenal dan mencintaimu dalam lembaga pendidikan ini. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau pun telah menggerakkan hati semua para penjasa, mulai dari para pemuka adat sampai kepada pemerintah yang mengatur dan mengusahakan sehingga lembaga ini boleh bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah berlimpah di atas tanah ini. Puji dan syukur bagimu ya Tuhan untuk pelbagai mujizat yang telah Kau adakan dalam diri setiap orang yang mempunyai kaitan dengan lembaga pendidikan ini. Saudara-saudari yang berbahagia yang kami kasihi dalam Tuhan, itulah perasaan bahagia hati kita untuk menjawabi seruan pemazmur. Pemazmur yang pada zaman dahulu mengajak umat ini untuk tidak melupakan kasih dan kemurahan Yahweh yang menghantar mereka keluar dari perhambaan Mesir, yang mengatasi segala cobaan di padang gurun, yang merendahkan negeri-negeri yang sungguh dan mengangkat bangsa Yahudi untuk menjadi bangsa yang terpilih, mempunyai nama besar karena karya Allah, bukan karena jasa, bukan karena kemampuan bangsa itu dan umat atau warganya, semata-mata karena kemurahan Yahweh. Yahweh lah yang mengangkat orang sampai setinggi ini, juga merendahkannya sampai sedalam-dalam. Yahweh lah yang memberi rezeki kepada semua. Dengan kata lain, kehidupan manusia seluruhnya ada dalam tangan Yahweh. Hal ini disampaikan pemazmur kepada kita pada hari ini untuk mengingatkan kita. Apabila kita merasa telah berhasil dalam kehidupan kita, apabila kita sebagai alumni Seminari Pius ke-12 Kisol ini yang diberi berkat berlimpah-limpah oleh Tuhan, janganlah lupa akan kebaikan. Kebaikan Tuhan sering kita tidak alami langsung, melainkan secara tidak langsung melalui pelbagai pelayanan, pelbagai pengorbanan orang-orang di sekitar kita, baik orang tua, masyarakat, maupun secara khusus lembaga yang telah mengubah kehidupan kita. Janganlah kita melupakan Yahweh bila kita dipercayakan kekuasaan untuk mengabdi masyarakat. Semuanya itu datang dari Tuhan, tetapi kita sampai ke sana juga melalui bantuan dari sesama kita, melalui bantuan lembaga ini, dengan caranya sendiri telah merubah kita semua, para penjasa, para alumni, para pengelola, menjadi orang
yang mau bekerja dengan motivasi iman. Yang mau bekerja karena kasih kepada Tuhan dan sesama. Yang tidak berputus asa menghadapi berbagai tantangan, kekecewaan dan frustrasi karena punya harapan hanya pada Tuhan. Dialah yang mengatur kehidupan kita. Dialah yang mengatur lembaga ini. Dialah yang mengatur tugas pelayanan kita di berbagai bidang. Padanya lah saja kita bersandar. Dialah benteng kekuatan kita. Dialah yang kita percaya. Sebagaimana dia setia mendampingi umat Israel, demikian pun dia mendampingi kita. Sebagaimana dia mencintai Israel, demikian juga dia mencintai lembaga. Sebagaimana dia memberikan harapan kepada bangsa Israel melalui para nabi, demikian pun kepada kita diberikan harapan bahwa lembaga ini, kegiatan kita, pengorbanan kita tidaklah sia-sia. Karena kita bekerja bukan saja untuk hari ini, tetapi untuk hari besok, dan mungkin buah-buahnya baru besok atau sangat kemudian baru boleh kita nikmati. Saudara-saudari yang kami kasih, bukankah seseorang yang tanpa iman menjadi orang yang paling durhaka ini? Bukankah orang yang tanpa cinta kasih menjadi orang yang paling sengsara bagaikan dalam neraka ini? Bukankah orang yang tanpa harapan menjadi orang yang melihat segala-galanya seperti tak menjadikan apa-apa? Namun melalui lembaga ini diberikan, dikuatkan iman kita, cinta kasih kita dimurnikan, dan harapan kita hidup. Saudara-saudari yang kami kasih dalam, ini semua terjadi berkat usaha dan pengorbanan mereka yang membawakan warta kabar gembira kepada kita. 85 tahun yang lalu, apakah yang terjadi dalam wilayah ini? Bukankah sama seperti sindiran Santo Paulus kepada umat di Korintus dalam bacaan kedua yang telah kita dengar tadi? Saudara-saudari, sebelum kamu mengenal Kristus, kamu menyembah berhala-berhala yang bisu. 84 tahun yang lalu, warga masyarakat kita dalam wilayah ini masih menyembah berhala-berhala yang bisu. Kita membawa persembahan kita di bawah pohon-pohon, di mata air. Kita merasa takut, tercengkram oleh perasaan takut, dikuasai oleh roh-roh yang kita tidak kuasa. Yang harus kita tarik hatinya dengan memberikan persembahan. Berada dalam masa kegelapan ini. Namun 83 tahun yang lalu, terang masuk dalam wilayah. Terang ini membuat kita berubah. Terjadi mujizat yang besar dalam cara memandang hidup dan dunia ini. Kita tidak lagi melihat diri kita sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain, generasi yang akan datang. Kita melihat semua ini dan banyak hal, dari kekuasaan sampai kepada pelayanan, apa saja dengan mata ini. Namun ini tak akan jadi tanpa para rasul yang kemana-mana membawakan kabar gembira, kabar pembebasan. Seperti Kristus memilih dan memanggil para rasul dengan nama mereka, mengutus mereka untuk membawa kabar gembira kemana-mana saja. Memang pada waktu itu mendapat prioritas kota-kota Yahudi, tetapi kemudian para rasul, para pengikut Kristus semakin menyadari bahwa warta kegembiraan ini adalah warta universal, bukan khusus eksklusifisme hanya untuk orang ini, tapi untuk seluruh bangsa. Mereka kemana-mana dan diperingati
supaya meletakkan harapan mereka hanya pada Tuhan yang mengutus mereka. Tidak usah bersandar pada kekuatan dunia seperti yang diungkapkan Kristus sendiri. Janganlah membawa emas dalam ikat pinggang atau bekal atau pakaian sebanyak-banyaknya. Bawalah kabar gembira serta keyakinan. Kalau sungguh-sungguh membawakan kabar gembira, seorang rasul pasti akan mendapat upahnya, pasti akan mendapat makanan dan minum. Seorang rasul Tuhan yang masih mensemasi makanan dan pakaiannya tak perlu menjadi rasul. Ada umat seperti kata-kata Kristus. Seorang rasul yang membawa warta gembira akan diberikan makanan dan minuman sebagai upah. Dan mereka yang menerima utusan Tuhan, memberikan secangkir air, dia akan memperoleh upah. Karena memberi secangkir air kepada seorang nabi, mendapat upah seorang nabi. Saudara-saudari yang kami kasih dalam, itulah pada awal mulanya perutusan Kristus mengutus orang-orang dari kalangan yang sangat sederhana, tapi terjadi mujizat dalam kehidupan mereka karena iman mereka, kepercayaan mereka kepada Kristus. Iman itu telah sampai ke tengah kita melalui utusan-utusan Kristus, para misionaris. Memang datangnya dari luar negeri, meninggalkan tanah air, meninggalkan lingkungan hidup yang nyaman, datang ke tengah kita, ke tengah hutan di Kisoli, ke tengah hutan di Flores ini, ke tengah tempat terisolir di Manggarai. Karena apa? Bukankah itu karena Kristus? Demikian seorang misionaris bisa bertahan 40-50 tahun hanya karena Kristus. Membawa Kristus tidak selalu mudah. Membawa Kristus tidak segampang seperti yang kita ucapkan. Tetapi membawa Kristus dengan terlebih dahulu membiarkan Kristus hidup dalam hati kita, dalam kata-kata kita, dalam sikap kita, dan dalam berbagai keputusan kita. Mungkin inilah yang dapat kita sampaikan kepada jubilaris kita yang telah setia berusaha mengikuti Kristus. Seperti kata-kata yang biasa dalam kehidupan rohani, berusaha mengejar kesempurnaan dengan mengikuti Kristus sambil melihat bahwa apa yang kurang dalam diri kita dipenuhi oleh Tuhan dan juga oleh penderitaan dan kesulitan kita dalam membawakan Kristus. Kita pun menyempurnakan apa yang masih kurang, yang belum terwujudkan oleh salib Kristus di tengah masyarakat yang kita layani. Itulah kata-kata Santo Paulus, melihat kesulitan, kesusahan mengikuti Kristus juga sebagai unsur yang mendatangkan berkat untuk menyempurnakan apa yang masih kurang dalam penerapan salib Kristus, kesengsaraan Kristus yang telah membawa keselamatan itu sendiri. Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan, betapa indahnya perubahan yang terjadi dalam diri manusia karena iman, karena kasih dan harapan. Inilah yang dapat kita katakan tentang para alumni, tentang semua yang terkait dengan lembaga pendidikan seminari Kisoli. Apa yang telah terjadi? Bukankah itu mujizat? Kita boleh melihat putra-putra kita dari wilayah ini berasal dari kampung yang sangat terkebelakang. Kampung kita terkebelakang. Apakah artinya? Manusia-manusia kita masih terkebelakang. Namun mereka telah berubah. Walaupun dia tinggal di desa, kalau imannya kuat, iman yang murni, dia lebih kaya dari orang yang paling kaya pun di Jakarta. Kalau cinta kasihnya sungguh-sungguh diwujudkan dalam masyarakat, maka dia akan menjadi orang yang jauh lebih berbahagia
dari orang yang paling berbahagia pun di Surabaya. Kalau dia menjadi orang yang penuh harapan kepada Tuhan dan hidup bahagia dalam harapan itu di tengah masyarakat yang sederhana ini, maka dia lebih berselamat daripada begitu banyak orang yang putus asa dalam dunia zaman ini di tengah kelimpahan tetapi mengalami kemiskinan dan kehampaan. Di tengah pelbagai janji, namun janji yang buruk dan tak memberikan kepuasan apa. Namun lembaga ini telah berusaha untuk menjadikan orang sungguh-sungguh mengikuti Kristus, entah sebagai imam, tapi juga sebagai awam. Apa yang ditawarkan sama kepada semua. Tak ada perbedaan. Tuhan memberikan kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk menjadi berarti dalam setiap pelayanan. Seperti dikatakan Paulus, semua pelayanan, semua karunia berbeda-beda satu dari yang lain, namun semuanya itu adalah untuk kepentingan bersama. Selama kita menjalankan pengabdian dalam gereja atau dalam masyarakat untuk kepentingan bersama, maka kita telah menjawab harapan Paulus. Saudara-saudari yang berbahagia yang kami kasihi dalam Tuhan, para murid Kristus seperti dialami oleh Petrus dan Paulus, mereka adalah tokoh-tokoh yang berbeda satu dari yang lain, mempunyai karisma berbeda. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sering berbeda pendapat, namun mereka disatukan oleh Kristus dan memberikan sumbangan untuk kepentingan bersama dalam jemaat. Barangkali contoh ini menjadi contoh yang baik bagi kita dalam memikirkan, dalam melihat kembali visi dari lembaga pendidikan calon imam. Mungkin pandangan kita berbeda, pendapat kita berlain, juga pendapatan kita berbeda-beda. Namun kalau semua ini dilihat dengan mata iman, bahwa masing-masing bisa memberikan sumbangan, pasti lembaga ini akan berjalan terus sesuai dengan rencana Tuhan. Tujuannya tetap tidak berubah, membentuk manusia yang beriman, manusia yang mempunyai harapan dan mencintai, entah sebagai imam ataupun sebaliknya. Namun bentuknya bisa berubah, bisa berbeda. Barangkali kalau kita berbicara mengenai apa yang diberikan kepada para alumni, bisa dilihat dari segi kurikulum. Namun kita tahu kurikulum bisa berubah, kurikulum bisa ditambah, kurikulum bisa dilengkapi. Dengan kata lain, kiranya kita terbuka kepada rencana Allah yang hatinya selalu lapang dan luas untuk mendukung rencana kita kalau sesuai dengan rencananya, bahwa lembaga ini berguna untuk kepentingan semua orang. Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan, akhirnya kami menghimbau, kiranya perayaan jubileum 40 tahun seminari ini merupakan suatu tonggak sejarah baru menuju masa depan yang dikehendaki Tuhan sendiri. Semoga lembaga ini menghasilkan tokoh-tokoh yang sungguh mengikuti semangat Kristus, mau menjadi pelayan umat dan masyarakat, baik langsung dalam gereja ataupun umumnya di tengah masyarakat.
Juga kita mengimbau satu sama lain untuk memberikan sumbangan kita sesuai karisma kita berupa apa saja untuk kepentingan lembaga ini di waktu yang akan datang. Kiranya kita tetap setia kepada misi awal lembaga ini. Kiranya kita mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam masyarakat. Janganlah kita mencari diri kita sendiri dalam lembaga ini, tetapi hendaklah kita mencari hanya kemuliaan Tuhan dan pelayanan yang lebih baik bagi sesama. Marilah kita selalu memuliakan Tuhan karena karyanya yang besar di lembaga ini, yang ternyata dan diwujudkan dalam hidup semua orang yang berkaitan dengan seminari ini. Tuhan, nama-Mu kami muliakan. Hadirlah selalu dalam lembaga ini. Berkatilah semua mereka yang berkarya di dalamnya. Kuasailah hati kami semua. Berkatilah para alumni. Berkatilah semua para penjasa dan mereka yang mendukung lembaga ini, sehingga tetap berusaha untuk membesarkan nama-Mu, sehingga tetap berusaha untuk membawa keselamatan kepada sesama. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan puji dan syukur bagi-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.